السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat jaki patarakai tanra syukur ketak lor sisi arjanna fung Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 18 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada hari ini kita masih mempuasakan hari ke-18 ini. Kita masih menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan khutbah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-40. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel yaitu keturunan daripada Ya'qub. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Israel ini adalah Nabi Ya'qub. Nama atau lakab dari Nabi Ya'qub. Jadi kalau disebut Ya'qub berarti Israel berarti Nabi Ya'qub. Kalau disebut Bani Israel berarti keturunan daripada Ya'qub alaihi salam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Udhkuru, ingatlah kalian. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni'mati, akan nikmatku. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat di sini dan menyandarkan kepada dirinya, menegaskan kepada kita bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Udhkuru ni'mati, ingin menyampaikan kepada Bani Israel, bahkan termasuk semua manusia dan kita ini, bahwa apa saja yang kalian rasakan dari nikmat faminallah. Wa ma min ni'matin, tidak ada satu nikmat pun kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, yang telah saya berikan kepada kalian. Ingatlah wahai Bani Israel nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Mulai dari nikmat kehidupan dan segala apa yang mereka rasakan di atas muka bumi. Dan nikmat-nikmat pertolongan yang Allah berikan kepada mereka dari musuh-musuh mereka.
Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian terhadap. Nikmat ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Di sini seolah-olah Allah mengatakan nikmati, nikmat dalam bahasa Arab itu bentuknya adalah mufrad, tunggal. Ingatlah nikmatku, seolah-olah nikmat itu cuma hanya satu. Padahal di sini nikmat sangat banyak. Tapi seolah-olah nikmat ini dari berbagai macamnya dan jenisnya, itu semuanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kata nikmat ini bentuknya mufrad dalam bahasa Arab, disandarkan, bersandar, maka maknanya menunjukkan banyak. Udhkuru ni'mati, ingatlah nikmat-nikmatku, semua nikmatku yang setelah saya berikan kepadamu, maka ingatlah. Dan nikmat ini sesuatu yang tidak dapat dihitung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumu, Allah kasih semua yang kamu minta. Narimana kifong Allah Subhanahu wa ta'ala segala apa yang kita butuhkan, bahkan yang kita minta. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kamu pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bahkan dijelaskan dalam ayat yang lain sangat tegas bahwa seandainya semua syajarah, semua pohon ini dengan ranting-rantingnya dibuat pena, lalu kemudian lautan dibuat tintanya, kering itu tambah 7 lautan lagi sebagai tintanya, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis nikmat Allah ditulis dan dihitung. Begitu besar dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan di antara cara untuk kita ini mudah kembali sadar adalah dengan cara mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara cara mengingatkan orang dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit diberikan, disampaikan kepadanya, maka dah purtoni itu nawereng adisi-disi ngapong Allah Ta'ala. Tunna nawereki pacoba. Allah sudah lama memberikan kita kesehatan, majap pagi, dan tiba waktunya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itu adalah hari-hari yang Allah pergantikan di antara manusia. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di bulan Ramadan ini. Yenewe tuli di lau 11 bulan lamanya. Bahkan dia pernah lepur ramalan, kita kemudian selalu berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan berikutnya. Berjalan setelah Ramadan, beberapa bulan sebelum Ramadan, kita bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah balikna Ramadan, sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Dan kita sudah sampai. Dan Allah sudah memberikan nikmat itu. Yang kita minta kepada Allah, Allah kasih. Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan kondisi sehat. Tapi apa yang kita ingin lakukan di dalam bulan Ramadan? Keutamaan waktu dan tempat tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang tidak melakukan amal pada waktu dan tempat tersebut. Kita meminta kepada Allah, lalu kemudian Allah beri, lalu kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Dan inilah di antara kebiasaan-kebiasaan kita. Kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah beri saya kesehatan. Allah kasih kita kesehatan. Kesehatan untuk apa? Apakah untuk kemudian kembali kepada maksiat? Yang sebelumnya dengan sakit itu kita berhenti berdosa, bermaksiat, pergi ke tempat-tempat maksiat, bertemu dengan orang-orang yang dengannya, yang bersama mereka kita melakukan maksiat. Apakah kemudian kita meminta agar Allah berikan kita kepada kita ini kesehatan, lalu kemudian kita meninggalkan Allah kembali bermaksiat?
Dalam kondisi sempitnya hidup kita meminta kepada Allah, ya Allah lapangkanlah rezekimu kepadaku. Allah lapangkan. Untuk apa rezeki tersebut? Apakah untuk menyombongkan diri kita di hadapan makhluk? Atau kemudian ingin membelanjakannya pada sesuatu yang haram? Atau dengan harta itu tak lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kita lalai lalu kemudian sibuk dengan harta tersebut. Banyak kita bermohon, meminta kepada Allah dan diberikan semuanya. Lalu kemudian dengan nikmat itu pula kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaih. Ingatlah janji, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan ingatlah perjanjian kalian terhadap, maka saya akan mengingat dan membalas janji saya kepada kalian. Ini bisa kita lihat penjelasannya dan sama persis janji apa yang dimaksud dan apa yang Allah akan balaskan kepada mereka pada surah Al-Maidah, ya, di halaman 109. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Allah telah mengambil janji kepada Bani Israel, wa ba'atsna minhu 12 naqiba. Dan Allah mengutus 12 pemimpin. Wa qala Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni ma'akum, saya bersama kalian, la in aqamtumus shalah. Ini janjinya. Saya akan senantiasa membersamai kalian selama kalian mendirikan salat. Wa ataitumuz zakah, kalian mengeluarkan zakat. Wa amantum birusuli, kalian beriman kepada utusan-utusanku, kepada rasul-rasul yang saya utus. Wa azzartumuhum, dan kalian membantu mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Lalu kemudian Allah mengatakan, la ukaffiranna, ini yang dimaksud. Penuhi janji kalian itu, dirikan salat, tunaikan zakat, lalu kemudian beriman kepada Rasul, bantu mereka, beri pinjaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membelanjakan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu seperti kita memberi pinjaman kepada Allah dan Allah pasti akan membalasnya. Maka Allah mengatakan, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi janji kalian, saya akan penuhi janjiku. Janjiku adalah saya pasti akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh pasti saya akan memasukkan kalian di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang kemudian dia kafir setelah itu, dia berjanji lalu kemudian dia ingkari, maka kemudian orang-orang inilah yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wadi di Pesitanga, dari tadi Al-Baqarah ayat ke-40 dengan surah Al-Maidah ayat ke-12. Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa iyaya farhabu, hanya kepadakulah kalian takut. Takut ini ibadah. Takut ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa ayat dijelaskan, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah 150. Waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Saya akan sempurnakan nikmatku atas kalian dan agar kalian itu menjadi orang-orang yang terpetunjuk. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridha Islam sebagai agama kalian. Fala takhshawhum wakhshawni.
Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut inilah yang kemudian membuat orang-orang yang memiliki janji pasti dia akan tepati. Apalagi kemudian dia adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, orang-orang yang memiliki tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-wafa yaitu memenuhi janji, mendatangkan sebagaimana mestinya sesuai dengan takarannya, tidak menambah dan tidak melebih, tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu adalah kata al-wafa. Begitu kita harus memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kita kewajiban-kewajiban di dalam beragama. Maka hendaknya kita mendatangkan kewajiban, melaksanakan kewajiban itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang khawatir dengan kewajibannya yang tidak memenuhi takaran, apakah salatnya, apakah zakatnya, ataukah hal-hal yang wajib yang lain, maka perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah yang kemudian kita harapkan itu bisa menyempurnakan ibadah-ibadah wajib yang tidak sempurna. Seperti salat fardu yang kemudian banyak kita salat, kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kita beribadah, kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah yang kita harapkan ibadah sunnah ini bisa menyempurnakan. Tapi ingat baik-baik bahwa penyempurna itu hanya bisa menyempurnakan sesuatu yang ada. Kalau tidak ada, maka bagaimanapun banyaknya ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan tidak akan bisa menyempurnakan. Karena ibadah wajib ini yang tidak terlaksana. Tarwih, qiyamul lail, salat-salat sunnah yang kita lakukan. Kalau salat fardu kita ini masih bolong-bolong, belum sempurna, bagaimana mungkin ibadah sunnah bisa menyempurnakannya? Kita mungkin puasa sunnah, puasa-puasa sunnah di Senin, Kamis, atau hari-hari yang lain. Tapi kemudian puasa Ramadan kita ini kita tinggalkan. Maka bagaimana mungkin bisa menutupi ibadah yang wajib? Kita mungkin banyak sedekah, banyak mengeluarkan harta terutama di bulan Ramadan ini. Memang napuelo ifong Allah Ta'ala untuk kemudian di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang dermawan. Akan tetapi kita tidak keluarkan zakat. Sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, tidak akan pernah menggugurkan kewajiban zakat. Zakat ada ukurannya, zakat ada waktunya, zakat ada orang-orang yang khusus diberikan kepadanya, tidak hanya sekedar keluarkan uang, bahwa kemudian mengatakan, lebih banyak yang saya sedekahkan daripada zakat itu. Biar semua harta kita sedekahkan, tapi zakat kita tidak keluarkan, maka kewajiban ini tidak akan pernah gugur, dan tetap kita akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wafa, melaksanakan janji sebagaimana yang telah ditetapkan tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Itulah kalau orang meninggal disebut wafat. Itulah kemudian orang meninggal itu disebut wafat. Apa arti wafat? Dia telah mendapatkan semua apa yang menjadi rezekinya di dunia. Selesai itu semua, maka wafat. Maka sempurna semua, dia mendapatkan tanpa lebih, tanpa kurang, umur, makanan, minuman, dan sebagainya, lalu kemudian meninggal dunia. Wafat. Maka kita perhatikan misalnya, orang-orang yang sakit, ya,
rezeki cairannya, misalnya harus disempurnakan lalu kemudian dia meninggal, dia harus dibawa ke rumah sakit hanya untuk diimpus. Masuk impus 1-2 botol kemudian dia meninggal. Untuk menyempurnakan rezeki cairan yang ada pada dirinya. Lalu kemudian rezeki jalan, misalnya ada kemudian orang-orang yang lumpuh sudah lama bertahun-tahun, tiba-tiba kemudian menjelang wafatnya dia kemudian mati dalam keadaan kita bahasakan masolah-solah, atau mungkin berjalan beberapa saat hanya untuk menyempurnakan nikmat jalan yang harus dia dapatkan ketika hidup. Maka kemudian setelah sempurna nikmat itu disebutlah wafat. Dia telah mendapatkan apa yang harus dia dapatkan selama dia hidup di muka bumi ini. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.